Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis teknikal dan fundamental dalam perdagangan saham. Dalam membahas analisis tersebut, tentu kita tidak terlepas dari yang namanya grafik. Jadi di sini ada beberapa grafik yang akan kita bahas. Yang pertama grafik garis, yang kedua grafik batang, dan yang ketiga grafik candlestick. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai grafik garis. Grafik ini memadukan angka harga price di sebelah kiri dan angka waktu di bagian bawah. Yang kedua, kita akan membahas mengenai grafik batang. Grafik batang bar chart menampilkan harga pembukaan jika tersedia, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan sekuritas pada suatu hari, seperti yang bisa kita lihat di gambar tersebut. Dan yang ketiga, kita akan membahas grafik candlestick. Grafik candlestick menampilkan harga pembuka, harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutup dalam format yang mirip dengan grafik batang modern, namun dengan cara yang menekan hubungan antara harga pembuka dan harga penutup seperti yang ada di gambar tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai keputusan wait and see. Keputusan wait and see terjadi di berbagai kondisi ekonomi dan pasar yang berfluktuasi atau yang berfluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Dan ada berbagai faktor yang mengakibatkan terjadinya fluktuatif tersebut, kadang naik dan kadang turun. Yang pertama yaitu kondisi pasar, yang kedua terjadinya kekacauan politik, yang ketiga reaksi berlebihan dari para pengambil keputusan politik dalam menyikapi berbagai kondisi politik sehingga menimbulkan kebingungan bagi publik dan investor. Keempat, daya tawar politik dari para oposisi di ranah politik yang sangat menghambat tumbuhnya demokrasi, sehingga pembangunan politik yang berpendidikan tidak tercapai, bahkan menyimpang dari cita-cita yang diharapkan. Kelima, terjadinya kecurangan dalam pemilihan umum, itu sangat menentukan naik dan turunnya harga di pasar saham. Yang keenam, dalam fase pergantian Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral. Ketujuh, terjadinya konflik di tubuh militer dalam bentuk kerusuhan yang berujung pada tewasnya beberapa pimpinan di tubuh militer. Kedelapan, terjadinya kudeta militer sehingga menimbulkan kekacauan dan kerusuhan dalam bidang politik di negara yang bersangkutan. 9. Kondisi krisis moneter global yang menerpa dan memberi pengaruh pada kondisi ekonomi domestik suatu negara seperti yang terjadi di tahun 98 dan tahun 2008. 10. Pergantian jabatan pimpinan di suatu perusahaan yang berlangsung secara tidak demokratis serta bersifat penunjukan dengan memindahkan kualifikasi dan kompetensi yang tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan. Oke guys, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang don't fight the tape. Don't take the tape atau jangan melawan pasar merupakan istilah yang dipakai oleh manajer keuangan di berbagai perusahaan pada saat situasi pasar menggambarkan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perusahaan atau akan mengarah kepada timbulnya kerugian yang lebih besar jika dilanjutkan. Beberapa kondisi yang tidak menguntungkan bagi sebuah perusahaan untuk menerbitkan saham serta bagi investor yang akan membeli saham diantaranya. Yang pertama, terjadinya krisis moneter yang semakin meluas. Yang kedua, terjadinya kerusuhan dan demonstrasi besar-besaran dalam bentuk tuntutan yang harus dipenuhi. Yang ketiga, terjadinya bencana alam yang meluas. Yang keempat, terjadinya kudeta militer. Dan yang kelima, terjadinya kudeta sipil baik di parlemen maupun di lembaga eksekutif. Dan yang terakhir, krisis ekonomi yang melanda dunia dan terus menjalar ke berbagai negara lainnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi mengenai support and resistance. Salah satu cara untuk mempermudah pemahaman serta membuat sistematis setiap keputusan secara terukur yaitu dengan melihatnya dari segi support, dukungan, dan resisten atau resistan. Harga sekuritas adalah hasil pertempuran antara bull atau banteng dan bear beruang. Kegiatan bullish aktif ketika pembeli menekan harga lebih tinggi, sedangkan kegiatan bearish aktif ketika penekanan harga menjadi lebih rendah. Baiklah, untuk menunjukkan bagaimana penjual dan pembeli melakukan pengendalian keputusan, dapat kita lihat pada tabel grafik di bawah ini. Baiklah, di sini ketika harga menyentuh angka 100, pembeli memutuskan untuk mencegah agar harga tidak turun ke titik yang lebih rendah. Artinya, pada harga 100, pembeli menganggap investasi pada saham di perusahaan tersebut dianggap masih menguntungkan. Dengan demikian, mereka memilih untuk menahan harga tetap pada angka 100.
atau tidak ingin melepas atau menjual saham yang dimiliki di bawah 100. Tindakan tersebut dikenal sebagai support atau dukungan, karena pembeli mendukung harga pada tingkat 100. Baiklah, pada grafik selanjutnya terlihat bahwa posisi support telah berubah, sedangkan resisten tetap. Namun beberapa waktu ke depan juga memungkinkan resisten akan berubah. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadi karena grafik saham PT XYZ cenderung terus menunjukkan tren untuk mengalami kenaikan. Baiklah, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, kondisi grafik saham yang cenderung mengalami kenaikan namun kemudian mengalami fluktuasi dan selanjutnya menurun. Yaitu para perangkat saham selalu saja dapat terjadi di luar perkiraan. Seperti kondisi grafik yang menaik kemudian turun secara tiba-tiba atau naik namun kemudian mengalami fluktuasi. Jika dianalisis tentu saja jika hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu dapat dilihat dalam bentuk grafik sebagai berikut. Grafik tersebut menunjukkan dengan kondisi pergerakan tren saham yang terus mengalami kenaikan namun kemudian berfluktuasi dan mulai mengalami penurunan. Pada kondisi tersebut ada beberapa faktor yang menyebabkan saham mengalami tren seperti itu, yaitu satu, pasar sudah mulai jenuh dengan produk yang ditawarkan oleh produsen. Dua, produsen perusahaan dianggap tidak lagi menarik karena telah muncul produk sejenis. Tiga, inovasi produk tersebut tidak lagi diakui oleh perusahaan karena perusahaan tidak konsisten dalam memperhatikan produk. Ya, demikianlah hasil presentasi kami. Itu menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan turun naik dari grafik. Grafik tadi bagaimana dia bisa naik, bagaimana bisa turun. Seperti pada tahun 98 yang terjadi krisis moneter. Ini menyebabkan kita melihat dulu baru mengambil keputusan. Bagi para investor bisa berhati-hati dan selamat mencoba. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.